Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul perjuangan. Saudaraku, mengapa di kalangan orang Kristen terdapat pemahaman bahwa yang penting adalah akhir perjalanan? Harus diakui ada suatu pengertian yang salah mengenai keselamatan yang ada dalam pikiran banyak orang Kristen. Keselamatan dianggap begitu murahan dan gampangan. Inilah yang menyebabkan banyak orang Kristen memiliki kehidupan rohani yang tidak bermutu. Dari pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus di dalam Lukas 13 ayat 22 sampai 30, jelas kita temukan kebenaran bahwa keselamatan bukan sesuatu yang gampangan dan murahan. Ketika orang bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan berkata, berjuanglah masuk jalan sempit, karena banyak orang berusaha tapi tidak masuk. Berjuanglah. Dalam teks aslinya agoni zisti, yang artinya struggle atau strive, berjuang atau berusaha dengan keras. Pengertiannya yang lain adalah labor fervently, bekerja dengan bersemangat atau bernyala-nyala. Pemahaman keselamatan yang salah disebabkan pula oleh interpretasi yang salah terhadap fragmen di kayu salib, yaitu keselamatan yang diterima oleh salah satu penjahat di samping salib Tuhan Yesus. Salah satu penjahat di samping salib Tuhan, ya, hanya mengucapkan kalimat, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja, maka ia sudah selamat. Tuhan berkata bahwa pada hari ini aku, ya, kamu bersama dengan aku di Firdaus. Banyak orang tidak memahami bahwa penjahat tersebut memiliki sikap hati yang luar biasa, yang karenanya ia layak menerima anugerah diperkenankan masuk Firdaus. Beberapa hal yang menunjukkan sikap hatinya nampak dalam beberapa pernyataan yang diucapkan di kayu salib tersebut. Pertama, penjahat ini mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Ia mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat yang berkuasa menyelamatkan dirinya di kekekalan setelah kematian. Ia percaya bahwa Yesuslah Raja di dunia yang akan datang. Dengan pernyataan, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai Raja, ia yakin yang sedang menjadi lawan bicaranya ini adalah Raja, Tuhan. Kedua, pada saat orang-orang meninggalkan Tuhan Yesus, bahkan murid-murid Yesus menyaksikan kemesiasannya, justru orang ini satu-satunya yang masih percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Menjadi bahan renungan kita, saudara. Apakah kita masih bisa mempertahankan iman Kristen dalam keadaan terjepit? Atau bisa-bisa menyangkal Yesus seperti Petrus? Kesetiaan sampai akhir yang menentukan keselamatan. Tetapi ini tidak hanya ditentukan oleh menit-menit terakhir maksudnya. Kemenangan petinju bukan hanya pada menit-menit terakhir ketika ada di ring tinju,
Tetapi hari-hari panjang pada waktu ia mempersiapkan diri bertinju di ring tinjunya. Bagaimana menjadi petinju yang handal, itu kan tergantung dari hari-hari hidupnya. Ketiga, penjahat menerima dengan rela hukuman salib terhadap dirinya. Ia merasa bahwa ia pantas menerimanya, menerima hukuman itu. Ini menunjukkan pengakuan dosanya yang tulus dan jujur, saudara. Sukar mengatakan bahwa penjahat ini tidak bertobat. Inilah pertobatan yang sesungguhnya, bukan pertobatan yang semu. Tidak mungkin sikap hati seperti ini dapat dimilikinya secara mendadak. Tentu ia telah membangunnya melalui detik-detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun yang panjang. Buktinya penjahat yang satu tidak melakukannya. Apa yang dilakukan penjahat ini adalah peta perjalanan yang telah dilaluinya panjang. Besar kemungkinan penjahat yang satu ini bukan penjahat kriminal, tetapi penjahat politik, di mana penjajah, yaitu Kekaisaran Roma, memerintah, dan dipandang oleh Kekaisaran Roma, dia ini penjahat karena ia ingin merdeka dari kekuasaan Roma. Oleh sebab itu harus diperhatikan bahwa detik terakhir penjahat ini bukan merupakan penentu satu-satunya keselamatannya. Dari sikap penjahat yang baik ini, kita menemukan suatu gambar diri yang melayakkan ia dibawa ke Firdaus. Sedangkan penjahat yang tidak baik memiliki gambar diri yang tidak layak dibawa ke Firdaus. Penjahat yang buruk ikut mencemooh Tuhan Yesus. Dia berkata, kalau kamu anak Allah, turun, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Ia tidak menghormati Tuhan Yesus. Pelajaran berharga lain yang dapat kita peroleh dari penjahat yang baik di samping salib Tuhan ini, di mana ia menunjukkan hormatnya kepada Tuhan dengan sikap, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Dan dia ikut marah kepada penjahat yang menyala mencemooh Tuhan Yesus. Dia membela Tuhan. Rupanya penjahat ini, penjahat yang baik ini, sudah mengenal Yesus sebelum penyaliban. Itulah sebabnya ia dapat membela Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Hal ini bukan diperolehnya dalam sehari, tetapi waktu yang panjang dalam perjuangan yang benar-benar serius. Penjahat yang baik ini tidak mempersoalkan masalah dunia fana, tetapi ia mempersoalkan perkara surgawi, yaitu Firdaus. Dia ingin selamat setelah kematiannya. Sukar mengatakan ia tidak rohani. Sebagai perbandingan adalah teman penjahatnya yang mempersoalkan bagaimana ia bisa turun dari salib itu. Ia masih mempersoalkan bagaimana menikmati hidup di dunia ini. Sedangkan penjahat yang lain tidak lagi mempersoalkan nasib hidupnya di bumi. Dari pernyataan penjahat yang baik tersebut, nampak kualitas hidupnya yang melayakkan dia masuk surga, atau masuk Firdaus maksudnya, karena ia mendahulukan kerajaan Allah. Dia mencari perkara-perkara yang di atas. Dalam kondisi yang terjepit seperti penjahat ini, penjahat yang baik ini, ia masih memandang kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak hanyut dalam keduniawian. Ia memiliki kepribadian surgawi. Tentu hal ini, tentu sikap ini tidak dibangun dalam satu hari, saudara. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.